Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan masih membahas bab sifatis sholat, bab sifat sholat Nabi Muhammad SAW, sampai pada hadis ke-325 yang berkaitan dengan sholatu ahlil a'dzar, sholatnya seseorang yang punya udzur. Hadis ke-325, naqalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, jika kamu tidak bisa berdiri maka salatlah sambil duduk, fa illam tastati' fa'ala jambin, apabila kamu sholat tidak bisa sambil duduk maka sholatlah ala jambin, miring ke sebelah kanan. Jambin itu ini. Nah, wa illa, apabila tidak mampu, fa'aumi, maka sholatlah dengan isyarat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka pada dasarnya ketika seseorang itu dalam keadaan sholat, maka harus menunaikan syarat sahnya sholat, harus menunaikan rukun-rukunnya sholat. Tapi di dalam kondisi tertentu, ada seseorang itu tidak bisa melakukan rukun dengan sempurna. Maka disinilah yang disebut dengan sholatnya orang yang punya udzur. Seperti orang yang sakit misalnya,
tidak bisa berdiri. Atau misalnya seseorang itu dalam kondisi di perahu misalnya, atau di pesawat misalnya, atau di misalnya di kendaraan umum misalnya, yang mana ketika dia itu tidak bisa sholat dalam keadaan menunaikan rukun. Nah, maka di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana tata caranya. Dan disinilah terlihat syariat Islam itu memberi kemudahan. Makanya di dalam kaidah fiqhiyah itu mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Setiap kesusahan, kesulitan di dalam menjalankan suatu syariat, maka disitulah ada kemudahan. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku ini memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Maka lakukanlah semampu kalian. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan kemudahan di dalam syariat. Ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan sebagian rukun, maka ada kemudahan. Hadis dari Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat. Disebutkan oleh para ulama sababul wurud, sebab adanya hadis ini. Itu dikatakan oleh para ulama, Imran bin Husain ini mempunyai penyakit bawasir. Kalau bahasa kita itu penyakit wasir. Ya, wasir tahu ya, penyakit wasir. Apa namanya? Ambeien. Dan ambeiennya ini parah. Sehingga dia itu tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sholli qa'iman. Coba kamu sholat dalam keadaan berdiri. Kamu masih mampu apa enggak? Nah, kalau memang Anda itu sholat dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri tidak mampu, faqaidan, maka sholatlah sambil duduk. Nah, kalau memang duduk saja tidak bisa, maka fa'ala jambin, maka sholat itu miring. Jambin itu, ya ini namanya jambin, samping, yang apa namanya, kalau bahasa kita apa ini, kempongan. Ya, jadi miringnya itu sebelah kanan dan wajahnya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi kepalanya itu sebelah utara, kakinya sebelah selatan miring. Wajahnya itu menghadap kiblat. Itu kalau tidak mampu duduk. Kalau sholatnya miring ke kanan saja tidak bisa, maka famustalqiyan,
Nah, itu dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa ilam tastati fa mustalqiyah. Kalau memang tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring. Berbaring di sini tata caranya bagaimana? Kepalanya itu sebelah timur, kakinya itu mujur ke kiblat. Warijlahu ilal kiblat. Nah, demikian. Sholat berbaring, ya kakinya itu apa? Ya mujur ke kiblat. Kepalanya itu sebelah timur. Nah, kalau memang mujur saja tidak bisa. Kalau mujur itu gerakannya bagaimana? Gerakan kepala. Ya, gerakan apa? Kepala. Kalau tangannya bisa seperti ini tidak apa-apa. Dengan gerakan kepala. Nah, kalau memang dengan berbaring saja tidak bisa, ya dengan isyarat. Isyarat apapun, entah itu dengan kedipan mata atau dengan anggukan, itu tidak masalah. Nah, kalau memang tidak bisa apa-apa, ya sudah, berarti sudah tidak mampu sholat. Berarti disolati. Yang terakhir itu dengan isyarat. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah berarti uzur. Nah, itu demikian. Ini sholatnya ahlul azhar. Nah, maka ini yang maaf. Ini di dalam sholat itu ada yang namanya qiyam, berdiri. Itu kan bagian daripada rukun. Nah, maka ketika seseorang itu masih sanggup berdiri, maka jangan langsung dia itu duduk. Misalnya kalau orang itu ya kakinya agak sakit, tapi dia mampu berdiri, bagaimana? Kalau dia mampu berdiri, ya berdiri. Jangan langsung ambil yang ambil yang mudah langsung duduk. Enggak. Kalau dia mampu berdiri, ya berdiri. Nah, demikian. Ini urut-urutannya demikian. Nah, jadi ini adalah sholatnya ahlul azhar. Ya, misalnya lagi kalau di kendaraan, di pesawat, di pesawat itu memungkinkan tidak untuk sholat itu berdiri? Atau misalnya sholat itu ya di mobil misalnya, itu tidak memungkinkan untuk berdiri, maka para ulama menyatakan kalau tidak memungkinkan berdiri, maka boleh dengan menggunakan apa? Duduk. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ke-326 ini berkaitan dengan orang yang lagi sakit. Orang yang lagi sakit kemudian sholatnya itu dalam keadaan dia itu duduk di kasur. Duduk di mana? Di kasur. Karena sujudnya itu mungkin tidak bisa terlalu tidak bisa terlalu bungkuk ke bawah. Hanya dikasih bantal supaya bisa seperti ini. Maka kata Nabi tidak usah, cukup dengan isyarat kepala, dengan menjadikan bagian ruku dan sujud dibedakan. Sujud lebih rendah daripada ruku. Nah, makanya di sini dijelaskan wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda,
berkata limaridin kepada orang yang sedang sakit, sholat ala wisadatin, yang sholat di atas bantal. Bagaimana sholat di atas bantal? Ya, artinya sholat di atas bantal itu ketika sujud, sujudnya itu di atas apa bantal. Ya, sujudnya di atas apa? Bantal. Jadi Nabi itu mengatakan kepada orang yang sedang sakit yang sujudnya di atas bantal. Sholatnya sambil duduk seperti ini, kemudian berisyarat dengan apa namanya kepala. Ketika sujud, ya apa namanya kepalanya ditundukkan dan nempel bantal. Nah, maka kata Nabi, ya kata sahabat Jabir, faroma biha, Nabi itu mengambil bantal itu dan membuang bantal itu, waqala, dan Nabi bersabda, sholli alal ardh, sholatlah di atas tanah. Maksudnya kalau bisa ya sholat di atas tanah. Ya seperti inilah lantai, karena itu. Ini statokta, apabila kamu mampu. Wa illa fa'aumi imaan, kalau tidak mampu ya sudah, sholat itu dengan duduk atau berbaring dengan menggunakan isyarat. Waj'al sujudaka akhfatu min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ruku'. Jadi kalau misalnya orang sholat di kasur, jadi tidak usah menggunakan bantal untuk sujud di atasnya. Ya, cukup dengan apa? Dengan berisyarat menggunakan apa? Kepala. Dengan cara apa? Sujud itu lebih apa? Lebih bungkuk, ya, lebih bawah daripada ruku'. Jadi pahami ya. Ya, jadi maknanya sujud apa sholat di atas bantal itu sujudnya di atas bantal. Nah, maka ini kemudahan dalam syariat itu. Nah, berikutnya kita masuk kepada bab baru. Babu sujud disahwi wa ghairihi. Bab yang berkaitan dengan sujud sahwi dan lainnya. Lainnya ini artinya lain daripada sujud sahwi, seperti sujud tilawah, seperti sujud syukur. Maka sujud itu di dalam sholat itu ada namanya sujud sahwi, ada namanya sujud tilawah, ada yang namanya sujud syukur. Nah, ini harus dibedakan. Sujud sahwi itu berapa? Dua kali sujud. Sujud tilawah sekali sujud. Sujud syukur sekali sujud. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani setelah membahas tentang sifat sholat Nabi, beliau membahas tentang kesempurnaan daripada sholat, yaitu apa? Sujud sahwi. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini termasuk bagian daripada kesempurnaan syariat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah membawa sifat bawaan. Apa sifat bawaannya? Lupa. Ya, manusia itu kan asal kata manusia itu kan bahasa Arabnya nasu. Ya, kalau fi'il madinya itu nasyayansa, artinya apa? Lupa. Jadi manusia ini punya sifat bawaan, yaitu apa? Sahwun, lupa.
Nah, maka di dalam syariat diatur bagaimana ketika seseorang itu lupa di dalam sholat, sehingga entah dia menambah rukun atau dia mengurangi rukun ataupun tidak melakukan mengurangi rakaat karena apa? Lupa. Nah, maka di sini dibahas oleh para ulama. Nah, yang dinamakan sujud sahwi itu adalah as-sujudul ladzi sababuhu sahwu, yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika sholat yang sebabnya adalah lupa. Sujud yang dilakukan oleh seseorang di dalam sholat yang sebabnya adalah lupa. Nah, tujuannya apa? Lijabri sholat, untuk menyempurnakan, untuk menambal sholat yang kurang. Nah, ini sujud sahwi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutnya, dan juga nanti di hadis-hadis itu nanti akan disebutkan. Ya, jadi saya kasih kesimpulan awal dulu ataupun pengantar dulu, nanti dijelaskan oleh hadis. Berikutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu sujud sahwi. Yang pertama adalah naqsun fis shalah, kurang di dalam sholat. Ya, kurang dalam sholat. Ya, misalnya dia itu kurang dalam sujudnya misalnya, atau rokaatnya kurang, baru tahiyat awal sholat isya langsung salah. Ada enggak? Ada. Dikira tahiyat akhir. Ah, itu berarti apa? Kurang dalam sholat. Yang kedua, ziyadatun fiha, lebih di dalam sholat. Entah itu lebih rokaat, entah itu lebih rukun. Ya, misalnya orang itu sholat duhur, habis rokaat keempat bangun lagi. Nah, tahu-tahu setelah mau tahunya itu mau apa? Mau salam. Oh iya, tadi lebih 4, lebih dari 4. Nah, maka disinilah sebab yang menjadikan sujud sahwi. Yang ketiga adalah syakkun fis shalah, yaitu ragu-ragu di dalam sholat. Nah, biasanya kalau sholat asar atau sholat duhur, itu kalau sudah rokaat 3 atau 4, itu biasanya apa? Ya, biasanya itu ragu-ragu, ini 4 atau 3. Nah, inilah salah satu sebab yang menjadikan orang itu sujud sahwi. Nah, berikutnya berkaitan dengan hukum sujud sahwi itu sendiri. Hukum sujud sahwi itu sendiri itu bagaimana? Nah, maka di sini ada perselisihan di antara ulama di dalam menentukan hukum sujud sahwi itu. Yang pertama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah itu mengatakan sujud sahwi itu
hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, makanya kalau di dalam matan-matan Syafi'i, ya, kitab-kitab mazhab Syafi'i itu disebutkan sunnah hukumnya sujud sahwi. Artinya kalau tidak sujud sahwi tidak masalah, kan itu. Yang kedua adalah wajib. Ini menurut Hanafiyah. Hanafi itu ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabi. Mazhab Hambali. Itu dirinci. Wajib ketika seseorang itu ketika meninggalkan bagian dari sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Jadi perkara yang ditinggalkan dengan sengaja itu batal sholatnya. Tetapi kalau tidak sengaja, maka wajib sujud sahwi. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau sengaja ditinggalkan, itu batal enggak? Batal. Nah, tetapi menurut ulama Hanabilah, tetapi wajib diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Kemudian yang kedua itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang itu meninggalkan salah satu dari wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat. Seperti apa? Meninggalkan tahiyat awal pada sholat yang ada tahiyat awalnya. Nanti ada rinciannya. Itu menurut ulama Hanabilah, Hambali itu apa? Itu adalah hukumnya sunnah. Berikutnya, tempat atau kapan sujud sahwi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam semuanya. Baik sebabnya itu lebih dalam sholat, baik sebabnya itu kurang dalam sholat, baik itu ragu-ragu dalam sholat, semuanya sujudnya sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu pokoknya sujud sahwi itu sebelum salam. Mau itu kurang dalam sholat, mau itu lebih rakaat, mau itu ragu-ragu dalam sholat, pokoknya apa? Sebelum salam itu sujud sahwi. Nah, kalau di dalam mazhab Hambali itu ada rincian. Ada rincian-rincian sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada rinciannya. Ya, seperti misalnya kalau seseorang itu kurang di dalam sholat, maka sujudnya itu sebelum salam. Kalau lebih di dalam sholat, maka sujudnya itu adalah setelah salam. Nah, kalau ragu-ragu, kemudian ragu-ragu ini tidak ada yang diyakini rakaat berapa, ya, maka sujudnya adalah sebelum salam. Tapi ketika ragu-ragu ada yang diyakini rakaatnya, itu nanti sujudnya adalah setelah salam. Kemudian ketika salam sebelum sempurnanya sholat, maka dia itu
sujud sahwinya adalah setelah salam. Ini rincian di dalam apa? Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mudah, pokoknya sebelum salam. Nah, kita akan pelajari hadis-hadis, rincian-rincian yang disebutkan di dalam mazhab Hambali. Hadis 327. Ini yang bawa matan Bulughul Maram. Ini penomoran hadisnya barangkali tidak sama dengan penomoran hadis di saya. Itu karena cetakan satu dengan cetakan yang itu berbeda di dalam penomoran hadis. Hadis ke-327. Wa an Abdillah ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim ad-duhra. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud duhra, mengimami sholat duhur. Nabi mengimami sahabat pada sholat duhur. Nah, apa yang terjadi? Faqama fir raq'atainil ulayaini wa lam yajlis. Kemudian Nabi setelah dua rakaat yang pertama, beliau itu berdiri walam yajlis dan tidak duduk tahiyat awal. Nabi lupa. Jadi Nabi ketika sholat duhur, rakaat awal, ya dua rakaat yang pertama itu beliau tidak duduk, langsung berdiri. Walam yajlis. Faqaman nasu ma'ahu. Akhirnya apa? Para sahabat itu berdiri bersama Nabi. Jadi sholat duhur tidak tahiyat awal. Nabi tidak tahiyat awal, langsung berdiri karena lupa. Faqaman nasu ma'ahu. Kemudian para sahabat ikut-ikutan berdiri, tidak tahiyat awal. Hatta idza qados sholata, sehingga ketika Nabi itu hendak selesai sholat, wantadharun nasu taslimahu, dan manusia itu menunggu salamnya Nabi, kabbar wa huwa jalisun, Nabi bertakbir dalam keadaan duduk, wasajada sajdataini, dan sujud dua kali, qabla an yusallima, sebelum salam, tsumma sallama, setelah melakukan sujud sahwi beliau salam. Akhrajahu sab'ah wa hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan yukabbiru fi kulli sajdatin, Nabi bertakbir setiap kali sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, wa sajadan nasu ma'hu, dan para sahabat sujud bersama Nabi, maka nama nasya minal julus, menjadi ganti duduk tahiyat yang terlewatkan. Nah, jadi gambarannya demikian. Nabi sholat duhur bersama sahabat. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tahiyatnya berapa? Tahiyatnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, ketika Nabi itu selesai dari 2 rakaat yang pertama, kan semestinya apa? Duduk untuk tahiyat awal. Tapi Nabi itu melanjutkan rakaat ketiga tanpa
tahiyat awal. Nah, kemudian para sahabat pun ikut bangun, tidak tahiyat awal. Nah, sampai ketika Nabi Muhammad SAW duduk tahiyat akhir, para sahabat itu menunggu salamnya beliau. Nabi salam enggak nih? Ternyata Nabi itu sebelum salam melakukan 2 kali sujud sahwi, dilakukan sebelum salam. Setelah itu baru Nabi itu salam. Sebagai ganti daripada apa? Tahiyat yang terlewatkan. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia. Ini yang pertama. Nabi itu adalah manusia yang mempunyai sifat lupa. Jadi Nabi itu manusia Pak yang punya sifat lupa. Nah, tapi lupanya Nabi itu menunjukkan apa? Menunjukkan syariat. Nah, tapi kalau kita itu lupa terus. Nah, kalau Nabi itu enggak. Lupanya Nabi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita tahu bahwasanya kalau kita sholat lupa itu bagaimana. Nah, Nabi itu manusia yang mempunyai sifat lupa. Nah, kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi seseorang itu jadi imam, yang mana mengimami manusia dalam sholat yang mempunyai 2 tasyahud. Yang mempunyai 2 tasyahud apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, maka ketika tahiyat awal itu terlewatkan, sudah berdiri ke rakaat yang ketiga, sudah sempurna berdiri, tidak usah duduk. Berdiri saja, lanjutkan apa? Sholat. Begitu juga makmum. Nah, ini kasusnya ya. Ketika imam itu dibacakan subhanallah, subhanallah, imam sudah berdiri, berarti meninggalkan tahiyat awal. Ya, makmum ikut aja berdiri. Jangan makmum tahiyat awal, kemudian apa? Bangun, enggak, ikut imam. Ya, ini kasus ya. Jadi kalau misalnya ada imamnya ini meninggalkan tahiyat awal, entah itu di sholat duhur, entah itu di sholat asar, maghrib atau isya, kemudian sudah diingatkan subhanallah, subhanallah, itu enggak dengar, sudah sempurna berdiri, makmum ikut berdiri. Nah, ini kasus. Ikut aja berdiri. Nah, kemudian nanti sebelum tahiyat akhir, kalau imamnya sujud sahwi, ya ikut sujud sahwi. Kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya sudah nggak sujud sahwi. Dan sholatnya itu apa? Sah. Ini kasusnya, ini barangkali terjadi. Imamnya itu tidak apa? Tidak tasyahud awal, tidak tahiyat awal. Kemudian imamnya sudah sempurna berdiri. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Ikuti imam berdiri. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan ketika seseorang meninggalkan tahiyat awal, maka sujudnya adalah sebelum
salam. Nah, sujudnya sebelum salam. Nah, misalnya nih kita ini sholat maghrib sendirian, sholat maghrib. Kemudian ketika sholat sudah rakaat kedua bangun, ternyata belum tahiyat awal, tapi dia sudah berdiri rakaat ketiga, lanjutkan. Kemudian nanti sebelum salam dia itu sujud sahwi. Nah itu kan sudah berdiri, tidak usah balik lagi. Ini bisa dipahami nih ya supaya bisa dipraktekkan. Ya, jangan jadi makmum, imamnya enggak tahiyat awal, ya makmumnya nunggu. Tidak usah nunggu, kalau imam sudah berdiri ya ikut berdiri saja. Ini kasusnya kalau imam meninggalkan tasyahud awal. Kemudian ada kasus lagi. Hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ihda salatayil asyiyi, salah satu dari dua salat sore. Maksudnya salah satu dari dua salat sore. Dua salat sore itu apa? Yaitu zuhur dan asar. Tapi nanti di riwayat Muslim itu maksudnya adalah salat asar. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat asar 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian setelah baru 2 rakaat beliau itu salam. Baru tahiyat awal Nabi langsung salam. Berarti ini apa nih? Ya, belum sempurna sholat tapi sudah salam. Berarti kurang apa ini? Kurang rakaat. Nah, summa qama ila khosyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi ketika selesai salam, beliau itu berdiri dan menuju salah satu tiang yang berada di depan masjid. Fawadu ayadahu alaiha. Nabi itu meletakkan tangannya di tiang di depan masjid tersebut. Nabi itu setelah 2 rakaat tahiyat pertama salam itu sahabat itu pada bingung. Ini Nabi lupa atau memang sholatnya dikosong? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru fahaba an yukallimahu. Padahal di situ ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Tapi saking wibawanya Nabi, mereka berdua itu tidak berani untuk bertanya kepada Nabi. Ini Pak, hebahnya wibawanya Nabi itu. Sampai sahabat Abu Bakar sebagai apa? Sahabat Abu Bakar sebagai apa itu? Sebagai apa? Mertuanya Nabi. Sahabat Umar siapanya Nabi? Biasanya menantunya atau mertuanya? Sama-sama mertua, ya kan? Masya Allah. Ini luar biasa. Tidak berani bertanya kepada Nabi. Wa kharaja sur'anun nasi faqalu qasuratis shalah. Dan seketika itu manusia itu pada keluar dari masjid, bergegas dari masjid sambil mengatakan,
Sholatnya dikosong. Sholatnya dikosong. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadaini. Di situ ada seseorang yang berani bertanya kepada Nabi. Julukannya adalah Dzul Yadain. Karena tangannya itu panjang. Orang yang maju tangan panjang itu bukan konotasinya jelek. Memang dia itu tangannya panjang secara fisik gitu. Bukan secara konotasi yang jelek, enggak. Artinya Dzul Yadain itu adalah tangannya panjang. Memang secara fisik panjang. Makanya Nabi itu menjuluki adalah Dzul Yadain. Nah, Dzul Yadain ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita amkus qasurat. Wahai Nabi, Anda itu lupa atau memang sholat itu betul-betul dikosong? Faqala, kemudian Nabi menjawab, lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa. Dan sholat pun tidak dikosong. Kemudian Dzul Yadain mengatakan, ya Rasulullah, Anda kurang 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Betul wahai Nabi. Nabi itu langsung menambahkan 2 rakaat. Nah, setelah menambahkan 2 rakaat, Nabi salam. Setelah salam, Nabi baru sujud sahwi. 2 kali, kemudian Nabi salam kembali. Nah, ini insya Allah nanti kita akan pelajari faedah hukum daripada hadis ini. Insya Allah ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.